Ini PDB ya, benar ya? Benar, Iya, Pak. Prof. Benar, Pak. Ya, kalau PDA itu sudah masuk minggu lalu, pertama PDB ini baru yang pertama. Nah, itu mari kita buka kuliah kita untuk semester ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kuliah kita lancar ya. Ini 3 SKS ya, Diki ya. Iya, iya, Prof. Nah, berarti kan kita ada 16 kali pertemuan. Ya, tentu itu perjalanan yang bisa melelahkan ya, bisa juga menyenangkan ya, tergantung kitanya. Jadi untuk yang pertama ini saya ingin jelaskan beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita ya. Karena itu saya izin share screen ya. Baik, Prof. Ya, ya. Jadi sesuai surat dari Direktur Program Pasca Sarjana, mata kuliah kita ini namanya Politik Pendidikan Islam. Jadi satu kajian apa namanya antar disiplin ya, atau interdisciplinary studies ya. Jadi dari namanya politik pendidikan Islam ini adalah mata kuliah yang mempelajari persoalan-persoalan pendidikan Islam menurut perspektif dua disiplin ilmu. Ya. Jadi dari disiplin ilmu politik dan dari disiplin ilmu pendidikan. Jadi ini yang disebut dengan interdisciplinary studies. Ya. Mungkin kalau dalam konteks lain ini kan mirip ya, seperti misalnya psikologi pendidikan, ya, sosiologi pendidikan, ya itu sama ya, apa namanya mengintegrasikan perspektif dari lebih dari satu disiplin ilmu, ya, untuk melihat persoalan pendidikan. Nah, persoalannya barangkali yang pertama ini kenapa sih perlu ada mata kuliah politik pendidikan, ya, khususnya pendidikan Islam, ya. Mata kuliah ini sebenarnya relatif baru di Indonesia, ya. Dan belum semua program pasca sarjana ya menyajikan mata kuliah ini, beberapa tempat saja. Karena memang perkembangannya belum begitu lama dan belum begitu berkembang ya di Indonesia. Ya. Jadi tentu ya supaya kita serius ya mempelajari ini, mungkin yang pertama saya ingin mendengar ya pandangan kalian ya. Itu kira-kira apa sih relevansi dan urgensinya kita mempelajari politik pendidikan Islam ini? Atau dengan kalimat lain, mengapa sih kita perlu melihat persoalan-persoalan pendidikan Islam ini tidak hanya dari sudut pandang ilmu pendidikan, tapi juga dari sudut pandang ilmu politik. Ini kenapa? Apa nggak cukup ya kita melihat persoalan pendidikannya dengan sudut pandang ilmu pendidikan? Barangkali satu persatu boleh menyampaikan pandangannya untuk relevansi dan urgensi dari studi politik pendidikan ini. Ini sebagai warming up ya. Silakan. Sekalian ini ya, sekalian perkenalan ya.
nanti terakhir saya perkenalan. Jadi sebelum menyampaikan pendapatnya, jelaskan dulu namanya, lalu singkat saja nama, lalu kalau sudah bekerja di mana, ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya, apakah sudah punya rencana riset untuk disertasi? Kalau sudah punya, itu kira-kira apa fokus dari rencana disertasinya? Ya, saya ingin mendengar. Silakan Ketua kelas, mulai dari siapa gitu, silakan. Oke, Prof. Untuk yang pertama, Prof, Ya, saya perkenankan dulu untuk Bapak Syafnial. Kepada Bapak Syafnial, dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. ya, Saya Safnial, sekarang berada di Subulu Salam, Aceh, ya. juga termasuk tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri. Namun saya sedikit bercerita latar belakang saya, Prof. Itu S1 Hamzah Pansuri di mana? Di Aceh Besar, di mana? Subulu Salam, Prof. Yang dulunya Aceh Singkil. Oh, Aceh Singkil. Oh, ya, ya, oke, oke. Yuk. Saya lanjutkan, Prof. Saya dulu S1-nya ekonomi dan S2-nya juga ekonomi. Mungkin saya sedikit agak pengen merubah mindset, pengen kembali ke jalan yang lurus gitu. Artinya bukan berarti ekonomi S1 S2 itu tidak jalan yang lurus. Kenapa saya ambil ke pendidikan Islam itu, ya mungkin supaya kembali ke jalan yang benar tadi, Prof. Mengenai tentang masalah politik pendidikan Islam ini, Prof, beberapa tahun yang lalu, Prof, sudah bergabung, saya di salah satu partai politik, Prof, yakni Partai Golkar. Jadi saya sedikit tertarik juga, mungkin yang selama ini yang saya lihat dan yang saya rasakan di sini, politik itu diidentikan dengan negatif. Nah, setelah saya lihat memang ada arah-arah ke negatifnya, Prof. Dalam artian mungkin perspektif saya, Prof, persepsi saya. Nah, yang saya lihat dengan kacamata saya sendiri yang ada terjadi baik di daerah saya di Kota Subulu Salam, Aceh maupun di Indonesia, perlu kita terkadang nimbrung gitu. Politik itu bagaimana sih? Bagaimana sih proses-proses dalam kegiatan-kegiatan mereka gitu kan? Nah, setelah saya jalani ternyata sungguh sangat miris, tidak sesuai dengan makna politik yang sebenarnya. Nah, terkadang saya lihat kemarin mata kuliah ada di sini politik pendidikan Islam, mungkin ada kecenderungan kepada yang sifatnya syariah mungkin, Prof. Mungkin bagi saya, mungkin di sini terhubung kepada seperti di Aceh sekarang sudah mengarah semua, Prof. Baik itu bank konvensional itu berubah menjadi syariah. Mungkin saya rasa arahnya ke situ. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kita pengen di sini melihat sejauh mana politik berjargonkan Islam gitu. Nah, makanya beberapa puluh tahun saya rasa seperti saya sedikit ya, Prof, ya bergeser ke cerita partai ya, Prof. Ada Partai Kebangkitan Bangsa, ada Partai Keadilan Sejahtera, ya artinya ada P3 yang memang sudah berjalan berbarengan dengan tiga partai dulu, Prof. Jadi ternyata mewarnai perpolitikan di
negara kita ini. Artinya apa? Di saat kita lihat salah satu partai, saya katakanlah Partai Keadilan Sejahtera, mereka dengan militansinya, dengan kekompakan, dengan pendidikan yang mereka saring itu hampir rata-rata eh, pemeran para politikus itu hampir jargonnya rata-rata orang yang dengan makna ya ustadz gitu, seperti itu. Nah, namun kenapa saya katakan mewarnai, sementara di partai yang lain ya sah-sah saja mungkin saya menyampaikan itu, Prof, dengan kebrutalannya, ya bisa kita katakan sekarang ini sering kita dengar bahasanya money politics. Kenapa saya katakan money politik? Saya melihat langsung, saya merasakan langsung apa jadinya kelak negara kita ini tanpa ada politik pendidikan dari Islam itu sendiri, seperti itu. Mungkin hal-hal yang berkembang nanti, Prof, bisa nanti kita lebih luas lagi dengan kawan-kawan di sini, bisa kita saling tukar pikiran. Mungkin dari saya itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. walaupun agak panjang lebar ya, tapi ya dua hal belum jelas. Ya. Ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. Jadi pertama, apa urgensi Urgensinya ya, Prof. Ya, Prof. politik pendidikan? Yang kedua, apa rencana Relevan. disertasi Anda? Ya, coba. Apa Baik, urgensinya? Bagi pengamat. Apa manfaatnya? Ya, kira-kira. Ini saya tulis di screen. Apa relevansi dan urgensi? Artinya seperti ini, Prof. Nah, Dengan kemanfaatan perlunya politik pendidikan Islam ini, Prof. Begini, di Aceh sendiri, Prof. enggak, secara umum saja dulu, enggak usah di Aceh. Baik, secara umum, Prof, seperti ini. Dengan politik pendidikan Islam ini, paling tidak kita ada sebuah ikatan yang namanya, ya kembali kepada saya katakan ada ruang kita untuk berbuat itu apa namanya, tidak serta merta dengan ke nafsu karena kita dibatasi dengan apa itu, Prof, baik itu Al-Quran dan hadis, mungkin seperti itu. Nah, sehingga kita mendapatkan ada semacam, saya katakan, takut berbuat salah, sehingga modal kita itu di dalam politik pendidikan itu terarah, Prof. Oke, walaupun belum nanti kita diskusikan ya. Ya. Nah, yang kedua, apa rencana disertasi Anda? Sampai saat ini belum, Prof. Nah, sekarang semester berapa? 2. Ya, jadi untuk Sapnial ya. Baik, Prof. 3 catatan ya. Yang pertama, coba baca-baca lagi ya. Ya, kira-kira apa sih relevansi, urgensi dan manfaatnya bagi kita ya sebagai pendidik ya, sebagai pengamat, sebagai pengelola pendidikan, untuk melihat persoalan pendidikan dengan perspektif ilmu politik. Karena kalau tidak jelas manfaatnya ya kita usul aja nanti ke direktur, ya nggak usah mata kuliah ini ya. Nggak boleh. Ya. Terkadang perlu juga, Prof. Karena ya tapi harus kita jelaskan kenapa perlu gitu kan. Karena artinya seperti ini, Prof. Negara itu tegak tanpa ada politik juga nggak berdiri, Prof. Ya, politik itu penting ya. Ya. Nah, yang kedua ya itu kenapa kok sampai sekarang Anda belum punya ide untuk penelitian disertasi? Siap, Prof. Ya, ini kan standar studi S3 sekarang tuh 3 tahun. Ya. Ya. Bukan lagi 5 tahun. Kalau zaman saya dulu iya 5 tahun. Kalau sekarang tuh bahkan ada yang 2,5 tahun selesai S3-nya. Nah, kalau semester 2 belum ada ide untuk penelitian disertasinya, ya bagaimana ya? Jadi minggu depan saya ingin dengar Sapnial itu Anda risetnya itu rencananya apa?
ya. Segera itu harus dicari. Nanti kalau S3 ini salah satu penghambat terbesar itu adalah disertasi, ya. Ya saya memang bukan pembimbing disertasi ya, cuma saya sangat concern ya. Di mana-mana saya membimbing mengajar S3 selalu saya tanyakan ini. Karena kadang-kadang manusia menganggap nantilah, nggak bisa begitu. Ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, Sapnial latar belakangnya ekonomi. Ya. Ya, Prof. Ya, memang sebenarnya secara umum ya boleh-boleh saja kita zigzag ya. Tapi orang-orang yang sukses zigzag itu dia adalah bekerjanya itu extraordinary. Belajarnya itu ekstra keras. Jadi kalau dari ekonomi ke ilmu pendidikan, apalagi ini PAI, itu zigzagnya itu agak tajam gitu ya, seperti sirkuit di Itali mungkin ya. Itu Monza. kalau pembalapnya nggak lihai itu bisa jatuh Terpreset. di tikungan, ya. Jadi Sapnial ini harus belajar 3 kali lipat dari kerasnya dari yang lain, ya. Karena kalau nanti misalnya membedakan kognitif, afektif, psikomotor saja, ya belum bisa. Nanti jadi dokter pendidik PAI, nah ini agak berat nanti. Nah, jadi nggak ada larangan ya zigzag, tapi harus belajar ekstra keras. Nah, saya mengingatkan saja ya, karena ya tugas kami sebagai dosen itu ya itu mengingatkan ya. Ya kalau sebelum mendaftar saya tahu ya pasti tidak saya anjurkan. Mungkin lebih baik ambil S3 Ekonomi Syariah, ya kan? Ya, tapi ini kan sudah terlanjur ini. Ya, nah, sudah semester kedua. Ibarat bubur itu sudah jadi. Ya, gitu ya Sapnial ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, Anda jangan baperan. Ini kita ini aja, ini kita secara akademik aja bicara ya belak-belakan. Ya, Ya, ya. jangan nanti Memang kemarin, Prof, di saat Apa? pertama masuk, ya karena sudah terbiasa dengan pembelajaran ekonomi, mendengar bahasa tafsir Tarbawiyah, saya agak kaget, Prof. Nah, ya, lah. Orang yang dari PAI juga kalau malas belajar pasti kaget. Ya, misalnya bagaimana membedakan tarbiyah, taklim, dan takdib, ya kan? Ya, Masih bingung kan? benar. Nah, bagaimana? Anda nanti tuh jadi dokter loh, ya. Jadi di dalam standar pendidikan tinggi kita, dokter itu adalah memiliki kedalaman dan keluasan ilmu tentang bidang keahliannya. Jadi nanti tercatat ya di dokumen resmi, Sapnial adalah doktor ahli PAI, ahli pendidikan Islam, ya kan? Ya. Nah, Ya. jadi nggak bisa, enggak lah, saya sebenarnya ekonomi nggak bisa lagi, nggak bisa. Nah, Ya. jadi sekarang ya maju terus, pantang mundur, ya, infakkan waktu lebih banyak untuk belajar tentang pendidikan Islam, ya. Iya, Prof. Wah sekarang nih, waduh, asal mau saja, ya, di internet tuh ada semua, Iya, ya, Prof. tinggal dibaca, ya. Oke, Sapnial ya, lanjut, Pak Ketua Kelas, siapa berikutnya? Baik, Prof. Ya, Untuk yang kedua, Prof, izinkan yuk, saya, Prof, ya. ya, Ya, Prof. Perkenalkan, nama saya Diki Arwinsyah. ya. Saya bekerja di salah satu sekolah tinggi agama Islam di Aceh Tamiang, Prof. Oh, dari aku. Dan saya juga sebagai ketua lembaga penyamin mutu di SAI Aceh Tamiang, Prof. Jadi, Prof, kalau ditanya apa relevansi dan urgensi kajian politik pendidikan bagi para sarjana, pengamat, dan pengelola lembaga pendidikan. Yang pertama, Prof, politik pendidikan itu biasanya sering kita sebut siasat at-ta'lim. Jadi itu
merupakan dengan adanya politik pendidikan, maka kita mengetahui karakter atau tipologi suatu masyarakat ataupun suatu kondisi yang ada di mahasiswa tersebut gitu, Prof. Jadi dengan adanya politik pendidikan, maka kita mengetahui berbagai macam karakter atau tipologi baik itu mahasiswa, pengelola maupun instansi yang terkait yang berorientasi di dalam proses pendidikan, gitu, Prof. Ya, terus rencana disertasinya tentang apa? Kalau rencana disertasi saya, Prof, saya itu akan mengambil metodologi penelitian kuantitatif dengan saya ingin sekali melihat bagaimana proses mutu kinerja guru, khususnya pendidikan agama Islam yang ada di pesantren itu mulai dari Langsa sampai dengan Aceh Tamiang, Prof. Jadi saya juga udah punya Prof, konsep atau draft itu tentang kuantitatif. Saya ingin sekali mengambil judul itu pengaruh konsep diri, efikasi dan motivasi kinerja dan motivasi kerja terhadap mutu kinerja guru pesantren yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang gitu, Prof. Ya, itu teorinya nanti pakai teori apa itu? Yang akan saya ambil, Prof, itu karena ini konsep diri dan efikasi dan motivasi, maka teorinya itu akan saya ambil seperti teori-teori pembelajaran, seperti teori Brunner, kemudian teori siapa lagi ya, Prof? Insya Allah nanti akan saya cari teori-teori yang sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada judul saya, Prof. Ya, itu yang proses terbalik namanya. Ya, mestinya itu memahami satu teori dulu, ya, baru Anda putuskan, wah saya mau pakai teori ini. Baik, Ya. Prof. Nah, karena Ya, Prof. pertanyaan lainnya, disertasi Anda itu ingin menguji satu teori atau ingin mengembangkan satu teori baru, ya kan? Baik. Nah, memang disertasi yang bagus tuh ya dia berorientasi pada lahirnya teori baru, ya. Baik, Prof. Nah, jadi pada level S3 itu kalau di luar negeri kan PhD, filosofi dokter namanya. Itu teorinya harus kuat, ya kan? Jadi kalau ingin membahas tentang mutu guru, nah itu bacalah teori-teori tentang mutu guru. Baik, Prof. Ya, bagaimana sih, apa sih aspek-aspek dari mutu guru? Itu 5 teori bisa 5 macam, ya 5 berbeda. Nah, jadi Anda harus pelajari teori-teori yang ada, lalu Anda nanti lihat teori yang cocok yang mana, nah kira-kira itu mau dipakai apa enggak. Ya. Baik, Prof. Siap, Prof. Jadi Ya, Prof. baru ide ya, belum ditulis-tulis ya. Sebagian sudah dicari juga, Prof. Indikator dari setiap variabel-variabel yang akan saya ambil, Prof. Contohnya seperti motivasi kan, Prof. Tesis saya dulu tentang motivasi, Prof. Cuman untuk S3 ini saya juga ngambil motivasi agar saya kembangkan dari indikator yang dulu, saya kembangkan yang lebih lanjut gitu, Prof, di S3 saya ini, Prof. Ya. Ya, yang penting Anda punya bacaan-bacaan yang relevan ya, karena kita nggak mungkin riset, kita nggak mungkin menulis kalau kita tidak membaca terlebih dahulu. Dulu ya, S2-nya jurusan apa, Rizky? Saya, Prof, S1-nya saya itu matematika, Prof. S2-nya saya di Unimed matematika, Prof. S3-nya saya pendidikan Islam, Prof. Nah, ini beda tipis dengan Sapnial ini, ya. Iya, Prof. Jadi tidak punya background PAI tapi mau jadi ahli PAI, ya.
Jadi Iya, Prof. boleh-boleh saja, tapi Anda harus belajar ya filsafat pemikiran tentang pendidikan agama, tentang pendidikan Islam. Ya, Baik, Prof. Anda harus baca Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, ya. Baik, Prof. Ya, Anda harus baca Philosophy of Education Naqib Alatas, ya. Anda harus bisa baca filsafat pendidikan Hasan Langgulung, ya. Iya, Prof. Di tahap awal ini saran saya Sapnial sama Rizky ya. Diki, Prof. Coba Anda cari nama-nama top ya di dalam bidang pemikiran dan filsafat pendidikan Islam. Baik, Ya, Prof. baca buku-buku mereka itu sebagai landasan. Ya, kalau sudah misalnya sudah soal mutu guru itu sudah di hilir, di ujung, ya. Nah, jadi bagian hulunya ilmu itu harus dikuasai Baik, Prof. supaya kita ke hilirnya, hanyutnya itu ke jalan yang benar, ya. Kalau kalau hulunya nggak jelas, nah itu hanyutnya itu nyangkut di mana-mana, gitu kan? Siap, Prof. Artinya Prof kan boleh kan, Prof? Apa? Kami Boleh, boleh. boleh. Cuma kalian harus membaca lebih banyak, belajar lebih keras, itu aja. Ekstra ya, Prof. Ya, ekstra. Ya, nggak ada larangan, ya kan? Nah, dan eh, banyak orang yang seperti itu banyak ya. Tapi kalau saya pelajari memang mereka bekerjanya keras sekali, belajarnya itu very studious ya, belajarnya itu betul-betul keras. Ya. Iya, Prof. Tapi kalau nyantai-nyantai ya nggak bisa. Ya. Ya, Prof. Dan alhamdulillah, Prof, untuk mata kuliah filsafat itu udah kami pelajari, Prof, di Ya, semester 1, Prof. ya. Dan Siapa alhamdulillah dosennya? Siapa dosennya? Ibu Salminawati dan Bapak Usiono, Prof. Siono, ya. Pak WR1 mata kuliah apa? Sejarah ya? Pak Prof Hasan itu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, Prof. Ya, itu juga penting. Ya, Iya, Prof. Alhamdulillah sudah ada bukunya juga, Prof, yang ya, kami itu gali terus. oke. Ya, lanjut. Berikutnya Oke, Prof. siapa? Yang berikutnya Pak Andika. Pak Andika, silakan Pak Andika. Andika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa relevansi dan urgensi kajian politik? Perkenalkan, nama saya Andika. Saya kebetulan bertugas sedang memimpin lembaga pendidikan Islam, yaitu salah satu pondok pesantren yang baru berdiri tahun 2020 di Kabupaten Aceh Singkil. Saya dari Aceh Singkil, Prof. Oh, guru Aceh ini ya. Ya, S1 S2 saya di UIN Araniri, namun saya mengambil pengalaman lagi di UINSU ini. Jadi memang S1 S2-nya jurusan apa? pendidikan bahasa Arab, S2 juga pendidikan bahasa Arab. Ya agak mendekati lah ya. Ya, agak mengganti, masih terumpun. Oke. Baik, menurut saya kan kembali kepada makna politik yang saya dapat. Saya juga sekarang masih aktif di dosen UIN Araniri, Pak Prof, di Ya. Fakultas FISIP, Ilmu Sosial dan Pemerintah di Prodi IPOL, Ilmu Politik. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya politik itu ya alat, namanya alat kan, ataupun yang menjembatani kita untuk mengeksekusi ataupun melakukan sesuatu. Jadi berbicara di sini ada 3 kata yang saya maknai, politik, Islam. 2 tadi. Yang pertama tadi Pak Prof apa tuh ya? Yang di Apa? sesuai dengan judul politik, pendidikan. Politik dan politik, pendidikan dan Islam. Nah, seperti itu. Nah, politik ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah alat. Pendidikan itu adalah suatu memang sesuatu yang diwajibkan dalam Islam, dan Islam itu berbicara tentang hukum di sini.
Jadi menurut saya Pak Prof, ketika kita terjun di lembaga pendidikan, ini menurut pengalaman saya Pak Prof, kan, kita tidak bisa melepaskan diri dari politik. Ya. Itu yang harus saya sebutkan. Makanya politik itu penting. Terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Segala sesuatu perubahan, kemajuan, dan pergerakan itu tidak terlepas daripada unsur politik. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempelajari dan mendalami politik itu sendiri, Pak Prof. Itu kesimpulan saya yang pertama. Ya. Terlebih lagi tadi disampaikan oleh Pak Sapnial juga, ada beberapa daerah yang memang ada kekhususan di situ. Ketika kita berbicara tentang kita harus mengerti undang-undang, kita juga harus di Aceh itu ada konon namanya dan lain sebagainya. Mau tidak mau kita harus mendalami, mempelajari itu sehingga kita bisa mencapai tujuan. Ataupun dia setiap lembaga pendidikan itu pasti ada visi dan misinya kan Pak Prof kan. Ya. Jadi untuk mencapai visi itu tadi kita harus melalui jalur politik, dan untuk melaksanakan misi kita itu kita juga harus tentunya dengan melalui jalur politik. Salah satu yang sangat sederhana sekali, kita harus paham tentunya regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Terlebih lagi banyak sekarang ini termasuk saya sebagai pengelola pondok pesantren yang memang memiliki lembaga pendidikan, biasanya ada sanawiyah, ada aliyah, ataupun ada SMP, ada SMA. Ketika pengelola itu tidak memahami, tidak mengetahui undang-undang terhadap pendidikan, maka akan bermasalah nantinya. Salah satu yang paling sakral sekarang ini, Undang-Undang Kemendikbud nomor 35 tahun 2018, ada pembelajaran-pembelajaran yang memang diwajibkan oleh negara, wajib dilaksanakan oleh lembaga pendidikan swasta. Nah, jika lembaga pendidikan swasta menentang itu, termasuk pesantren ini, artinya tidak mau mentaati itu, maka dia akan bermasalah. Bisa jadi dicabut izin operasional dan sebagainya. Begitu juga undang-undang tentang Kementerian Agama yang berkaitan dengan izin operasional pondok pesantren. Itu sudah jelas bahwasanya izin yang tidak mematuhi ataupun tidak memiliki izin operasional maka akan dipenjara 10 tahun. Nah, dari contoh-contoh yang saya sampaikan ini tadi, kembali lagi kesimpulannya, jika tidak peka dengan politik, maka akan sulit nantinya. Yang akan menjadi korban adalah peserta didiknya itu sendiri. Nah, itu kemudian selanjutnya, apakah harus terjun di dunia politik? Menurut saya itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, tapi sebagai kita mahasiswa doktor, mau tidak mau kita harus tahu, dan memang seluas-luasnya kita harus tahu, atau sekurang-kurangnya undang-undang pendidikan itu kita tahu. Menurut saya itu Pak Prof. Ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan Pak Prof. Ya, rencana disertasinya apa? Rencana disertasi saya adalah tipologi lembaga pendidikan Islam. Yaitu kan ada pesantren modern, ada pesantren salafiyah, ada pesantren tahfiz yang memang memiliki kejuruan tertentu. Jadi agar tujuan saya untuk agar masyarakat agar memahami konsep pendidikan yang berkaitan dengan tipologi tadi Pak Prof. Sehingga masyarakat tahu apakah dengan masukkan pesantren itu sudah terakomodir semuanya, kan tidak, karena setiap pondok pesantren memiliki kecenderungan masing-masing yang berkaitan dengan tipologi itu tadi. Ya, di Aceh ada berapa pesantren ya? Di Aceh ada sekitar yang tercatat di bawah Majelis Akreditasi Dayah itu ada sekitar 7.000 pondok pesantren, 7.200-an lah segitu. Oh. Itu kalau dikategorikan berapa kategori itu secara? Kalau secara Kementerian Agama ada 3 kategori dia, Pak Prof. Ya, apa tuh? Yang pertama dia itu salafiyah, yang memang mendalami ilmu fikih dan tauhid dan tidak ada pendidikan formal di dalamnya. Kemudian yang kedua ada nama pesantren modern ataupun pesantren terpadu, yang dia memang menjalankan pendidikan pesantren, kitab-kitab kuros, tapi dia ada sekolah formal di dalamnya. Yang terakhir ada dia pesantren tahfizul Quran.
Tahfizul Quran ini yang memang dia tidak ada lembaga pendidikan apapun di dalamnya, hanya khusus untuk takhasus menghafal Al-Quran saja, ditargetkan dalam 2 atau 3 tahun selesai 30 juz, kemudian mendapatkan sertifikat seperti itu, Pak Prof. Ya, tinggal dipertajam itu sisi apanya yang mau dilihat ya. Saya kira kalau tipologi itu sudah jelas ya. Ya tinggal baca dokumen Kementerian Agama aja, ya kan? Yang Ya. dimaksud pesantren modern itu begini, ya kan? Yang dimaksud dengan salafi itu begini, ya kan? Yang Ya. kholafi itu begini, yang tahfiz itu begini kan? Ya. Nah, jadi kalau tipologinya itu saya kira udah clear, ya. Jadi Andika harus cari angle apanya yang kira-kira penting untuk kita jelaskan ke masyarakat. Oh, gitu. Ya kan? Ya, ya. Misalnya ya menurut saya ya, misalnya sekarang banyak tuduhan ya, pesantren-pesantren salafi itu sarang radikal misalnya kan. Ya, ya, betul. Ini apa betul? Ya Ya, kan? betul. Ya, 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 ya. Betul. Nah, itu menurut saya lebih menarik. Ya, Gitu kan? betul. Jadi kalau cuma menjelaskan itu ya biar S1 aja yang menjelaskan tipologinya ya. Kalau dokter tuh agak cari yang agak gatel-gatel sedikit gitu kan. Lebih kepada substansinya ya, Pak Prof. Ya biar Ya, orang betul, betul. bacanya garut-garut sedikit gitu kan. Ya, ya, betul. Agak pedih-pedih sedikit gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi yang sudah dijelaskan dalam dokumen-dokumen resmi itu nggak usah lagi diteliti, ngapain. Malah nanti lebih rapi dokumen Kemenak daripada di disertasinya kan. Ya, betul, Pak Prof. Nah itu gue, jadi saya peringatan dini aja ya. Iya, ya, Supaya betul, betul. segera dicari angle pembahasan yang lebih hot ya. Iya, Supaya iya, iya. disertasi Anda itu viral. Ya kan? Iya, iya. Ya, kalau disertasi adem-adem aja, nggak ada yang mau menerbitkan, ya nggak menarik lah. Ya, Iya, betul Pak Prof. oke, Terima kasih Andika, ya, kita Prof. lanjut. Iya, iya. Baik, Silakan, Prof. Prof. Untuk berikutnya untuk Ibu Helvina Syam Batubara, kepada Ibu dipersilakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam, Bu. Nama saya Helvina Sambatubara. Saya mengajar di salah satu guru honorer di SMA, Prof. Ya. Dari tadi kan kita membahas tentang politik pendidikan Islam. Agak mungkin bahasa saya agak lebih sederhana. Kalau menurut saya relevansi dan urgensinya kita mengkaji pendidikan agama, politik pendidikan agama Islam itu bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa memprediksi mana kurikulum atau mata pelajaran itu yang sedikit menjauhi dengan agama itu. Jadi di sini kita belajar politik, kalau kita contohkan dia ke dalam misalnya sebagai kurikulum. Ini kan kurikulum ini seperti ini, tapi dampak positifnya ke agama itu seperti apa, dampak negatifnya itu seperti apa. Jadi kalau kita belajar tentang politik pendidikan Islam di sini itu bisa mengurangi seperti itu, Prof. Ya, oke. Sementara terus apa rencana disertasinya? Rencana disertasinya itu kebetulan saya mengambil metode kuantitatif, Prof. Pengaruh manajemen sumber daya manusia dan motivasi kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di salah satu sekolah gitu, Prof. Ya itu ya terlepas dari fokusnya ya, yang belum spesifik ya, itu belum kedengaran itu warna dan rasa pendidikan Islamnya ya. Iya, Prof. Soalnya ini masih kurang beberapa variabel karena kemarin di semester 1 TOEFL itu masih kurang satu variabel lagi, Prof. Ya, maksud saya jadi riset kalian itu harus bersinggungan dengan body of knowledge dari pendidikan Islam. Oh iya, Prof. Ya. Nah, jadi kalau bukan pendidikan pada umumnya,
ya. Kalau pendidikan pada umumnya itu ya di Epkib UIN USU mungkin Universitas Sumatera apa namanya ada kan Universitas apa namanya Pendidikan Sumatera Utara ya. Nah, itu kalau soal pendidikan pada umumnya itu ya pasti udah banyak dibahas. Tapi riset yang kita ini harus ada relevansinya dengan pendidikan Islam, ya. Jangan tercerabut dari akar keilmuan pendidikan Islamnya, ya kan? Ya, supaya nanti cocok dengan gelar dari Ibu Dr. Helvian Sam, ahli pendidikan Islam. Begitu dicek disertasinya, oh ya ini ada kaitannya dengan pendidikan Islam, ya kan? Ya, jangan sampai nanti ijazahnya nggak nyambung dengan disertasinya. Ya, Prof. Ya, oke, lanjut. Untuk berikutnya, saya persilakan Bapak Khairuddin. Boleh Bapak dipersilakan, Pak. Khairuddin, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Muhammad Sirozi yang sama-sama kita muliakan. Baik, saya perkenalkan, saya Khairuddin, salah satu tenaga pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam di Aceh Tamiang. Oke. Adapun sebagai pendidikan ya, alhamdulillah dari S1, S2 dan sampai S3 adalah di UIN di jurusan yang sama PAI. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menanggapi apa yang Bapak tawarkan pertanyaan dalam perkuliahan kita, apa relevansi dan urgensi kajian politik pendidikan bagi para sarjana pengamat dan pengelola lembaga pendidikan. Jadi inti dari pendidikan politik adalah pemahaman, ya, pemahaman politik atau pemahaman aspek politis yang setiap permasalahan. Di pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Jadi banyaknya konflik dalam masyarakat ataupun dalam sebuah lembaga pendidikan tentu harus dihadapi dengan salah satu dengan kajian politik. Karena wajar jika di masyarakat muncul misalnya persaingan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan muncul selisih pendapat, konflik, tentu harus ditangani dengan politik. Jadilah kita lihat dalam lembaga pendidikan pun tidak sedikit kita lihat ada perbedaan pendapat ataupun mungkin persaingan di antara satu lembaga pendidikan dengan pendidikan yang lain. Jadi itu relevansinya mungkin perlu pendidikan politik terhadap lembaga pendidikan. Kemudian dengan memiliki ilmu politik atau kajian politik terhadap pendidikan maka akan bisa mengatasi hal-hal yang timbul dalam politik itu sendiri dengan tujuan membuat masyarakat, membuat lembaga pendidikan itu sendiri menjadi paham tentang ataupun menjadi melek terhadap politik itu sendiri. Jadi mungkin itulah satu bentuk positif dalam kajian politik terhadap pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Prof. Rencana disertasinya, Khairuddin. Rencana disertasinya apa, Pak Khairuddin? Tentang rencana disertasi yaitu saya tertarik tentang implementasi penanaman nilai pendidikan karakter yang berbasis Al-Quran dan hadis pada pesantren tahfizul Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dari awal tadi, bahwa khususnya di Aceh sangat banyak tipe-tipe atau mode-mode pesantren. Jadi saya ingin mengangkat tentang karakter khusus di pesantren tahfizul Quran.
Karena pesantren tahfizil Quran ini hanya terfokus ya seperti yang disampaikan Pak Andika tadi, khusus menghafal Al-Quran tanpa mengimbangi dengan pendidikan formal ataupun pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan kurikulum dari Kementerian Agama ataupun kurikulum pesantren. Jadi alasan saya ya tentu banyak ya, tidak semua, banyak kita lihat yang sudah tertanam ataupun sudah menjadi hidup dalam basis tahfizul Quran tapi kurang memiliki karakter. Jadi ini mungkin yang perlu saya angkat, Prof. Ya. Oh, di pesantren itu sudah ada program pendidikan karakternya sudah ada. Startkan, Pak Diki. Tidak dengar, Pak Diki. Ya, Pak Hoirudin. Ya, Pak. Apakah di pesantren itu sudah ada program pendidikan karakternya? Kalau di pesantren formal ada, Prof. Cuman kalau di pesantren tahfizil Quran yang di daerah-daerah belum. Ya, Belum ada, ya, Prof. makanya kenapa saya tanyakan itu nanti kalau Anda penelitian di sana itu penelitian Anda itu modelnya apa? Apakah kalau penelitian evaluasi ya berarti kan sudah ada programnya, Anda akan evaluasi efektif atau tidak. Ya kan? Kalau programnya belum jelas, kira-kira itu nanti model penelitian seperti apa? Kalau programnya ataupun rujukan kurikulum mereka sesuai dengan kurikulum Kemenak mungkin tidak ada, jadi mungkin justru kita mau melihat program apa yang mereka buat dalam peningkatan karakter tahfizil Quran tersebut. Tentu ada dalam bentuk khusus mungkin yang mereka lakukan, karena kita lihat kadang keseharian dalam 1 bulan mereka jauhlah ataupun terjun ke masjid, mengadakan taklim, kemudian mungkin mereka juga kadang mengadakan safari Ramadan. Tentu mereka mempunyai program ya, program khusus tentang karakter itu. Ya berarti kan penelitiannya mungkin semacam penelitian eksploratif, ya, Iya. yang menggali itu apakah ada. Ya memang nanti itu ya mungkin apakah programnya itu masuk dalam written curriculum atau hidden curriculum, Iya. ya kan? Ya, karena Hoirudin sudah S1, S2 yang sudah bidang pendidikan, tentu sudah paham kan apa yang dimaksud dengan written dan hidden curriculum. Oke, lanjut. Baik, Prof. Ya. Untuk berikutnya akan Bapak Muhammad Syarifuddin, kepada Bapak dipersilakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, asal dari Aceh Singkil, pendidikan sarjana jurusan dakwah Ya. di Aceh juga, mengambil S2 di UIN Malang, jurusan pendidikan bahasa Arab, Ya. dan sekarang mengambil pendidikan ataupun mengambilkan pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara. Relevansi kajian politik pendidikan bagi para sarjana, yang pertama, seorang sarjana itu harus tahu atau harus dapat memahami mata kuliah ataupun pelajaran yang diikutinya itu, sehingga mana yang relevansinya itu agar tidak bercampur, atau bahasa sederhananya supaya para sarjana itu mampu menghindar ataupun memilah pelajaran yang diikutinya itu mana yang sesuai dengan nas Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga begitu nanti sudah keluar dari sarjana ataupun sudah tamat,
ketika mengembangkan politik pendidikan ini kepada anak didiknya tidak terkontaminasilah dengan politik-politik selain pendidikan. Kita katakan politik-politik liberal atau politik-politik barat. Adapun relevansi kajian politik pendidikan ini bagi seorang pengamat adalah memberikan kritikan ataupun masukan, ya, baik melalui media online ataupun kita katakan pengamat ini sebagai tenaga pengajar, sehingga ketika ada anak didik itu memberikan sebuah pelajaran, kita sebagai pengamat ataupun sebagai dosen bisa menegur atau memberikan masukan, oh ternyata pendidikan Islam yang ada di sekolah ataupun di pesantren itu kurang relevan begitu. Nah, inilah gunanya ataupun relevansi kajian politik pendidikan bagi seorang pengamat. Sedangkan kepada pengelola lembaga pendidikan itu adalah sebagai kunci ya, atau keywordnya atau kunci, apakah pendidikan yang diterapkan di dalam satu lembaga itu layak dikonsumsi ataupun diaplikasikan kepada anak didik atau tidak. Itu relevansinya. Sedangkan urgensi kajian politik pendidikan bagi seorang sarjana itu bahwa seorang sarjana wajib memahami ataupun wajib mengkaji politik pendidikan supaya sarjana ini nanti ketika sudah terjun dia ke masyarakat dapatlah mengimplementasikan ilmu yang didapatnya tadi itu, kajian politiknya, supaya kepada masyarakat itu tidak bercampur baur begitu. Sedangkan kepada pengamat urgensinya itu juga sangat penting. Tidak mungkin seorang pendidik atau seorang pengamat itu dapat memberikan kritik ataupun masukan tanpa mengetahui metode pendidikan yang diterapkan kepada anak didik itu benar atau tidak. Karena pendidikan kita pendidikan Islam, tentu seorang pengamat itu harus mengetahui bahwa ternyata pendidikan yang diterapkan dalam sekolah atau pesantren itu adalah pendidikan yang memang sesuai dengan landasan Al-Quran, hadis, serta ijma' para ulama. Apatah lagi ini untuk urgensi pengelola, ya, urgensi kajian politik kepada pengelola lembaga pendidikan itu adalah central leadernya. Di tangan pengelola lah sebuah lembaga, ya, apakah lembaga ini layak untuk dikonsumsi oleh siswa ataupun santri, sehingga pesantren ini adalah simbol kepada masyarakat luas. Oh, ternyata pesantren yang selama ini mereka ikuti itu pendidikannya benar, sesuai dengan landasan Quran, atau kita bahasa sederhananya sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat luas begitu. Karena sebagaimana yang kita maklumi, sekarang banyak pendidikan pesantren terutama yang dilabeli seperti yang disampaikan tadi radikal atau teroris. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini tidak akan terjadi seandainya seorang pengelola lembaga pendidikan itu memahami kajian politik pendidikan. Tapi karena seorang pengelola ataupun tim pengelola lembaga pendidikan itu tidak memiliki ataupun tidak ada ilmu tentang kajian politik pendidikan, ya sudah, penting kita katakan ada ilmunya. Kalau seandainya, atau bahasa sederhananya, yang penting si ustadz atau si guru atau tenaga pengajar ini akhlaknya bagus. Karena di luar itu semua, selain itu, ya, kita hanya dapat memahami yang tampak begitu. Maka sudah seyogyanya lah
bagi pengelola lembaga pendidikan mulai dari level bawah sampai level atas ini memang sangat diperlukan yang namanya kajian politik pendidikan Islam. Demikian Profesor. Ya, rencana disertasinya apa? Baik, rencana disertasi saya sudah mencoba mengajukan tapi belum direspon karena juga ini masih awal semester. Kami hanya sharing lah kepada istilahnya direktur ya, tapi belum ke direkturnya, tapi ke stafnya. Saya coba apakah judul yang saya berikan ini sudah ada atau belum begitu, Prof. Jadi saya ajukan ada dua. Pertama, implementasi pendidikan Islam ya di Aceh Singkil, studi kasus tentang Tengku Haji Imam Baihaqi. Jadi saya ingin membuat itu metode kualitatif, sedangkan teorinya tentu kajian terdahulu. Yang kedua, saya mengajukan pendidikan akidah akhlak. Pendidikan akidah akhlak dalam membentuk kedisiplinan santri. Jadi studi kasus di Pondok Pesantren Safinatus Salamah Aceh Singkil. Demikian Prof. Mohon masukan. Ya, jadi dipertajam terus ya rencana disertasinya supaya lebih spesifik ya, lebih orisinal dan memang cocok dengan level disertasi ya. Jangan nanti jadi seperti skripsi atau tesis. Ya. Tentu ya harus dikonsultasikan dengan pembimbing. Ya. Lanjut berikutnya siapa? Baik Prof, untuk berikutnya Ibu Arini Bimarohawa dari NIAS. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baik, pendapat saya tentang apa yang dipertanyakan oleh Prof tadi tentang relevansi dan urgensi kajian politik pendidikan bagi para sarjana, pengamat dan pengelola lembaga pendidikan. Kalau menurut saya, Prof, ketika dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, tentu memerlukan pemahaman mengenai politik, termasuk kita sebagai sarjana, pengamat, dan pengelola lembaga pendidikan. Jadi, pemahaman mengenai politik ini sebagai acuan atau tolak ukur dalam menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara yang baik. Jadi, pendidikan politik ini menurut saya menjadi sarana dalam pembentukan karakter. Relevansinya kepada kepemimpinan bagi para sarjana, pengamat, dan juga para pengelola lembaga pendidikan. Dan menurut saya juga urgensi pendidikan politik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para pendidik dan juga para peserta didik dalam memiliki rasa tanggung jawab dan memahami bagaimana proses penggunaan kekuasaan dalam implementasi dalam menegakkan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu pendapat saya mengenai relevansi dan urgensi kajian politik pendidikan ini sebagai kita para sarjana dan juga sebagai pengamat dan pengelola lembaga pendidikan, Prof. Itu saja mungkin pendapat saya, Prof. Rencana disertasinya apa? Kalau rencana saya tentang disertasi saya, Prof, ini untuk sekarang masih memikirkan bagaimana nanti saya ambil untuk pengaruh manajemen kepala madrasah, Prof. Karena saya untuk sekarang ini masih bekerja di suatu madrasah aliyah di Kota Gunung Soli dan sekarang masih mencari judul yang lebih spesifiknya lagi nanti Prof. Masih belum. S1-nya jurusan apa Ibu? S1 saya di UMSU
PD juga pendidikan agama Islam, S2 di UINSU juga pendidikan agama Islam, dan insya Allah nanti S3 ini kalau lulus bisa di UNSU. Saya di Oke, Nias, Prof. di Nias ya. Saya di Nias. Kalau ke Nias naik pesawat ya dari ke Medan ya. Iya, iya, Prof. Oke, syukurlah ada kuliah daring begini ya. Nah, lanjut. Insya Allah, Ya, Prof. insya Allah, Prof. Ya, Diki, silakan. Pak Azwar. Azwar. Terima kasih Pak Diki. Izin Prof, nama saya Azwar Amnur dari Aceh Singkil. S1 saya di Jakarta Utara, di Stay Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu sekolah tinggi milik Pak Kiai Maruf Amin. S2 saya di UIN Araniri Banda Aceh, dan Jurusan saat ini apa? pendidikan agama Islam, Pak Prof. Oke. Iya. Mengenai relevansi dan urgensi kajian politik dalam sudut pandang saya, kalau politik itu ya, kalau menurut saya perlu, Pak Prof ya. Karena politik itu erat kaitannya dengan kebijakan. Pendidikan itu bisa berjalan kalau ditopang oleh kebijakan, baik itu kebijakan internal ataupun eksternal. Saya melihat dewasa ini memang nampaknya kita harus ikut berpolitik. Semua kita wajib berpolitik, tapi tidak politik praktis. Artinya tidak mesti mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRK provinsi dan atau calon anggota DPR RI. Namun kita perlu mengetahui itu, perlu melibatkan diri dalam hal yang berkaitan dengan seluruh kebijakan pemerintah. Apalagi yang berkaitan dengan pendidikan di mana kita ada di dalamnya. Selaku sarjana pendidikan, tentu ini sangat urgent ya bagi kita untuk mengetahui. Tidak hanya sekedar katakanlah mengajar, menulis buku dan sebagainya. Tanpa ada kebijakan politik, kita mengajar dan menulis itu, kalau untuk saat ini bisa dikatakan apa ya? Kalau kita bilang tidak ada guna mungkin terlalu kasar ya. Tetapi kurang efisien dan kurang efektif. Kita lihat secara kasat mata, keberuntungan itu kadang-kadang ditopang ketika didorong oleh kekuatan politik. Maka dari itu, selaku pengamat, pengelola lembaga pendidikan dan seterusnya, saya kira saat ini untuk saat kondisi seperti sekarang ini memang kita perlu ikut. Walaupun secara historis, secara sejarah, mulai dari zaman sebenarnya dari zaman Rasulullah SAW kita sudah secara apa ya, sudah dianjurkan ya secara tidak tertulis ataupun secara tidak tertulis ya barangkali untuk memahami politik. Sampai kepada zaman Khulafaur Rasyidin, sampai kepada zaman dinasti Umayyah, sampai ke Abbasiyah, sampai ke Turki Utsmani, tidak pernah lepas dari politik. Abbasiyah begitu berkembang karena didukung oleh pemerintah. Pemerintah ini ya politik. Bagaimana kita bisa memiliki perpustakaan yang besar kalau tidak didukung oleh negara? Bagaimana kita bisa mencetak buku? Zaman Iskandar Muda, Aceh itu maju kerajaannya, maju ilmu pengetahuannya karena para ilmuwan pada saat itu memang disupport oleh negara. Kitab begitu mahal itu bisa didatangkan dari luar negeri. Yang kertas ya maksud kami, kertas itu begitu mahal, tidak semua orang bisa memiliki kertas yang cukup mahal didatangkan dari Venesia pada saat itu. Kalau bukan dukungan negara, bagaimana kita bisa maaf kata jual ubi untuk beli kertas yang mahal itu kan tidak. Maka karena bantuan pemerintah bisalah ilmu tersebar. Termasuk salah satu ulama besar dari Aceh Singkil, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang menurut Azumardi Azra itu menjadi salah satu penyambung jaringan ulama-ulama Nusantara. Itu bisa begitu tersebar kitabnya karena dukungan pemerintah. Di mana Syekh Abdul Rauf hampir 59 tahun ya, 59 tahun tidak sampailah. Itu
berada di lingkaran pemerintah, walaupun tidak mesti menjadi tidak mesti nurut kepada apa namanya dalam kasus-kasus tertentu tidak mesti mengiyakan kata-kata pemerintah, tapi menjadi penyeimbang sustainable bagi pemerintahan kala itu. Bahkan ketika terjadi konflik apa namanya antara penganut Wahdatul Wujud dengan kontranya, ya, itu bisa didamaikan ya, karena dukungan pemerintah, sehingga tidak semua buku-buku itu dimusnahkan, masih ada peninggalan-peninggalan. Nah, jadi maksud kami politik itu penting, politik itu ya apa namanya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, walaupun tidak secara langsung terlibat ke dalam politik praktis seperti mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat. Jadi saya kira itu Pak Prof, menurut pandangan saya urgensi pendidikan politik pendidikan ya. Politik sebetulnya ini ada dua makna yang berbeda ya, ada konotasi yang berbeda antara pendidikan politik dengan politik pendidikan. Kalau politik pendidikan, politik yang nuansanya nuansa pendidikan atau yang outputnya ke arah pendidikan lebih spesifik. Tapi kalau pendidikan politik, bagaimana orang-orang itu dididik dengan politik. Ya. Seperti itu kira-kira. Jadi saya kira itu Pak Prof, saya takut nanti ngomong-ngomong kebanyakan habis waktu gitu Pak Prof. Karena saya juga tidak tahu apakah waktunya dibatasi atau tidak gitu Pak Prof, izin. Saya lanjutkan Pak Diki. Lanjut ya. Termasuk Syekh Hamzah Pansuri dari Subulus Salam itu bisa tersebar bukunya, ya, sebaliknya dan juga bisa ditahan kitab-kitabnya itu karena politik. Di zaman kita lihat di zaman Iskandar Muda, Syekh Samsudin Samatrani yang salah satu muridnya adalah Syekh Abdul Rauf, yang juga Samsudin Samatrani berguru kepada Syekh Hamzah Pansuri yang orang Oboh, Aceh Singkil, sekarang sudah menjadi Subulus Salam itu, bukunya dibakar, dilenyapkan. Kenapa? Karena politik. Kemudian bukunya tersebar lagi. Kenapa? Karena politik juga. Nah, jadi ini Pak Sapnial kalau nanti jadi profesor, kalau dekat dengan politik dalam konotasi positif, ini bukunya pasti tersebar. Bukunya pasti tersebar dan akan bisa masuk kemana-mana. Iya. Saya kira itu. Iya Pak, iya Pak Azwar. Ya. Kira-kira. Iya. Bagaimana Prof? Mungkin terputus apa jaringan Pak Diki dengan Pak Prof. Kita tunggu dulu ya Pak ya. Itu termasuk pondok pesantren. Pondok pesantren itu bisa dapat bantuan kalau tidak ada komunikasi politik, itu tidak akan bisa dapat bantuan dengan mudah. Kalau tidak percaya tanyalah Pak Andika itu. Ya, termasuk Pak Sapnial juga. Itu apa rencana disertasinya Pak Ajwar? Apa rencana diserahkan Pak Ajwar? Untuk disertasi saya menyiapkan 3 kemarin judul ya, sudah saya konsultasikan dengan Pak Arif dan kata beliau coba dulu dimasukkan ya. Yang pertama saya buat judulnya itu internalisasi pendidikan tasawuf dalam kurikulum pembelajaran di pondok pesantren dalam Kabupaten Aceh Singkil, di Kabupaten Aceh Singkil. Jadi bagaimana nilai-nilai tasawuf itu bisa dipetik, bisa dikonstruk sehingga menjadi sebuah kurikulum pembelajaran di sekolah, di pesantren. Karena harus kita akui bahwa pesantren itu ada 3 tipe utamanya agar bisa eksis. Kalau saya perhatikan observasi awal, salah satunya dengan adanya pendidikan tasawuf. Namun pendidikan tasawuf itu dalam beberapa pesantren tidak secara nyata dituliskan, alias hidden kurikulum, sebagaimana yang tadi disinggung oleh guru kita Bapak Profesor. Nah, ini ada suara lain. Baik Pak Azwar. Ya. Yang begitu luar biasa. Yang kedua, ini sambil menunggu Pak Profesor Pak Diki. Pak Azwar, kasih kesempatan. Udah Prof. Bu Arinibi mau ngomong, Bu Arinibi. Oh iya silakan. Siapa lagi nih terakhir? Yang untuk Pak Azwar Prof belum selesai itunya Prof. Disertasinya Prof. Ya, ayo lanjut.
Izin Pak Prof, rencana saya sudah menyiapkan 3 judul dan kemarin sudah saya coba konsultasikan dengan Pak Arif yang di Prodi. Yang pertama, internalisasi pendidikan tasawuf dalam kurikulum pembelajaran di Pondok Pesantren Kabupaten Aceh Singkil. Yang kedua, pendidikan tasawuf Syekh Abdul Rauf. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter dalam pendidikan tasawuf Syekh Abdul Rauf. 3 ini saya kira berdekatan substansinya Pak Prof. Ya, agak menarik, lumayan menarik. Dipertajam terus ya. Siap Pak Prof. Oke, terakhir, silakan. Untuk terakhir kita persilakan Pak Ali Akbar. Kepada Pak Ali, dipersilakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali Akbar. Kan, Prof. Ya. Ali Akbar Simpang. Hanya ribuan. Hari ini lagi mengajar di UIN Syekh Ali Hasan. Relevansi dan urgensi pendidikan. Terus saya yang pertama, utamakan memang berdasarkan latar belakang dia. Suaranya diperkuat Pak Lekbar, suaranya Pak Lekbar nggak kedengaran. Ya, hilang-hilang suaranya. Relevansi dan urgensi kajian politik pendidikan bagi para sarjana, pengamat dan pengelola lembaga pendidikan. Yang pertama, Prof, relevansi bagi sarjana tentang kajian politik pendidikan Islam adalah yang pertama, seorang sarjana tidak harus terpaku atau tertutup dirinya untuk mengembangkan bakat dirinya berdasarkan latar belakang pendidikannya. Karena sesungguhnya bagi pemahaman saya, Prof, seorang sarjana itu adalah orang yang sudah sangat dewasa dalam memahami lingkungan sekitarnya. Sehingga pendidikan yang dimiliki dia haruslah bisa menyesuaikan dengan lingkungan di mana tempat dia berada. Sedangkan bagi pengamat dan pengelola lembaga pendidikan, pentingnya dan relevansi politik pendidikan ini adalah bagi dia seorang pengelola ataupun pengamat pendidikan, kita harus mengerti tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena sesungguhnya dalam pengelolaan pendidikan ini tidak boleh ada kontra atau perselisihan ataupun pertentangan dengan kebijakan pemerintah. Karena sesungguhnya kita bergerak di bidang pendidikan ini berdasarkan arahan daripada pemerintah. Jika misalnya kita melawan arus atau mengikuti paham atau pengetahuan kita sedangkan itu bertolak dengan kebijakan pemerintah, ini akan memperlambat perkembangan daripada lembaga atau tempat di mana kita sedang melakukan pendidikan. Sedangkan urgensi pendidikan ini, ya bagi seorang pendidik harus memahami tentang ilmu yang dipelajari dia dahulunya. Sehingga dengan ilmunya ini dia mengerti perkembangan-perkembangan ataupun pertukaran-pertukaran kebijakan-kebijakan yang terjadi hari ini. Bagi saya seperti itu, Prof. Memahami urgensi. Ya, terakhir rencana disertasinya apa? Rencana disertasi, Prof, adalah urgensitas konsep ilmu. Urgensitas konsep ilmu dalam meningkatkan profesionalisme pendidik berdasarkan kajian tarekat zaman. Wow. Ya, didiskusikan ya. Yang penting kalian cepat minta pembimbing ya. Lalu supaya ada teman untuk mendiskusikan ya. Ya, kalau diajukan langsung ke direktur itu lama nanti. Karena direktur kan sibuk. Ya. Oke ya. Baik, Prof. Ya, jadi sengaja saya exercise ya untuk melihat bagaimana pemahaman kita tentang
studi politik pendidikan ini ya. Jadi yang pertama ya, ada satu kalimat ya di dalam kajian ilmu-ilmu politik itu. Politics is everywhere, ya. Belongs to everyone. Jadi sebenarnya politik itu ada di mana-mana. Jadi hampir tidak ada. Izin Pak Prof, apa tadi Pak Prof? Politik everywhere. It's every belong be everyone. Ya, politik is everywhere, ya, No. and belongs to everyone. And belongs to everyone. Ya, politik itu ada di mana-mana dan politik itu milik setiap orang. Ya. Jadi yang pertama, semua aspek kehidupan kita ini ya nggak ada yang luput dari politik. Ya, sampai ke ruang lingkup yang sekecil-kecilnya. Kalian yang sudah punya suami, punya istri, itu suami istri juga ada politiknya. Yeah. Ya kan? Ada suami yang begitu gajian wajib menyerahkan amplop ke istri. Ya kan? Iya, Prof. Nah, itu kenapa? Karena dia berada di bawah kekuasaan istrinya. DKI, Prof, DKI. Ya, kalau bahasa halusnya ya karena sayang istri. Padahal itu karena takluk sama istri, ya enggak? Iya, Prof. Ya, ada yang enggak. Kan? Nah, itu tergantung power relation, tergantung hubungan power ya di dalam rumah tangga itu. Udah lama ini, Pak. Baik. Mantap. Jadi itu dalam rumah tangga kan gitu, ya kan? Ya, ada yang mau kuliah aja mau pamit sama istri dia udah takut gitu kan, pulang apa gimana? Kuliah lagi kau kan? Nah, ada juga yang begitu. Ya. Semua di sini tuh, Prof. WhatsApp Nial ngaku ya. Aduh. Ya, itu kan konteks yang sangat sederhana. Ada politik. Ya, karena politik itu sebenarnya kan power relation, power struggle. Ya. Jadi kalau yang belajar ilmu politik, ya politiknya sebenarnya adalah siapa menguasai siapa. Ya kan gitu kan. Makanya partai politik itu menggunakan segala cara. Untuk apa? Untuk memenangkan kursi kekuasaan. Ya. Kita ada waktu 5 menit lagi. Cuma ini di sini sudah azan ya. Kita break azan dulu ya. Siap, Pak Prof. Ya, karena ini dekat sekali dengan masjid, jadi azannya kuat di sini. Baik, Prof. Ya, kita tunggu sebentar. Kalau di Medan mungkin belum ini, di Aceh belum. Iya. Prof lagi di Jakarta. Ya, saya di Palembang nih. Oh, Ya. kita setengah jam lagi, Prof, di Aceh. Asar ya. Iya. Ya. Ya, kalau Palembang ini kan dengan Jakarta cuma beda sekitar 3 menit. 5 menit ya, Prof? 5. Ya, sekitar 5 menit lah bedanya. Kalau Aceh ya jauh lagi. Saya 2 bulan lalu ke ini. Mana yang 5 jam dari Medan nih apa tuh Aceh itu? Singkil. Kan? Subur salam. Langsa. Langsa, ya ke IAIN ya, IAIN Langsa. Oh, Iya, Prof. ke Pantai Timur ya, Prof? Saya, Prof. Ya, ada hampir 5 jam ya dari Medan. Kalau Singkil lewat lagi ya? Enggak, Prof. Kalau ke Singkil arah kita ke Brastagi, Prof. Brastagi, Kaban Jahe, Dairi, Papak Barat. Oh, berapa jam tuh dari Medan? Sama, 5 Prof. jam. 5 jam, Prof. Oh, iya. Berarti lain arah saja ya?
lain Ya, Prof. arah, satu lintas timur, satu lintas barat. Oh gitu. Nanti kalau musim durian, Prof, biar diajak Pak Andika, Prof. Singkil kita, Prof, bareng-bareng. Mantap lah itu. Ya, Ya, Prof. siap. Saya nggak tahu ini, kita nih kalau full daring kan berarti kita nggak pernah ketemu ini nanti ya. Nah, ketemu lah, Prof. Kayaknya nggak bagus lah itu. Nanti ketemunya pas musim durian Ya, aja, Prof. coba kalian bicarakan ya dengan direktur, masa sekali nggak ketemu lah. Ya mungkin terakhir-terakhir nanti kan ketemulah kita kan di Medan apa kan. Iya, Prof, harus tuh, Prof. Iya, iya kan nggak lucu kita cuma kalau di Zoom ini kan ganteng semua kalian ini kan. Ya, cantik semua ya kan. Nanti kalau di kopi darat ya nggak tahu saya gimana. Makanya sebenarnya tadi Prof, di saat saya menyampaikan tanggapan pertama tadi, saya pikir Prof di Medan, rencana saya berjumpa sama Prof. Kayaknya Prof sama saya kayak nentang gitu. Ya, Alah. ya saya sengaja supaya kalian semangat ya. Ya, Prof. Supaya kalian tuh benar-benar jadi dokter, the true doctor of Islamic education. Ya, jangan jadi dokter abal-abal ya nanti. Ya, Prof. Ya, oke ya. Jadi itu penting sekali ya pernyataan di dalam disiplin ilmu politik ya. Ya, politik is everywhere, belongs to everyone. Jadi politik itu di mana-mana. Ya, kalau di dalam rumah tangga pun ada politik, apalagi di lembaga seperti lembaga pendidikan. Ya. Jadi kalau kalian bekerja di pesantren itu ada politiknya. Ya kan? Siapa yang paling powerful di situ? Ya kiai, gitu kan. Betul, Bapak. Nah, lalu siapa lagi kiai? Menantunya kiai, kan gitu kan? Ya kan gitu kan? Ya biasanya siapa yang paling powerful itulah yang punya kewenangan lebih besar di dalam membuat keputusan-keputusan, kan gitu. Nah, yang kedua, politik belongs to everyone. Politik itu setiap kita ini mau tidak mau, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita ini menjadi entitas politik. Kalau kita tidak sadar dengan posisi politik kita, maka kita akan dimanfaatkan oleh politik. Kita bisa jadi korban atau jadi alat politik. Jadi penting kita sadar ya, kita ini bagian dari proses politik. Ya. Jadi jangan memperkecil diri kita. Oh, saya rakyat biasa. Iya, rakyat biasa juga punya suara yang berpengaruh. Ya. Oke, itu ya. Nah, jadi sebenarnya dalam hal ihwal apapun itu kita perlu mencermati aspek-aspek politik dari urusan yang kita hadapi. Nah, sekarang urusan yang sangat besar ya bagi kita, urusan pendidikan. Ya. Jadi di dalam teori politik pendidikan itu ada istilah yang disebut dengan education and politics are inextricably linked. Ya. Nah, itu bahasa singkirnya yang lebih kurang begitu. Ya. Education and politics are inextricably linked. Ya. Jadi pendidikan dan politik itu inextricably linked. Extricable itu ya kalau bahasa sehari-hari kita itu ya bisa diekstrak. Jadi kalau inextricably linked itu artinya ada hubungan, tapi hubungan itu bisa diurai. Kalau bisa diurai itu bisa dilepas. Ya kan?
Sama hubungan suami istri itu ada hubungan yang extricable ya, bisa diperkuat, bisa dilepas. Ya kan, kalau udah nggak suka sama suka lagi kan bisa cerai orang kan. Benar, Prof. Nah, tapi kalau hubungan pendidikan dan politik itu inextricably linked, tidak bisa diurai, tidak bisa diekstrak. Artinya betapapun kita ingin memisahkan antara politik dan pendidikan, nggak bisa. Di mana ada politik, pasti ada urusan pendidikan di sana. Dan di mana ada kegiatan pendidikan, pasti ada unsur-unsur politiknya di sana. Ini sebagai pelaku, pengamat, sarjana ini penting sekali kita pahami. Supaya kita nggak kaget gitu. Kalau pemilihan wakil kepala sekolah aja bisa ribut kan? Iya kan? Pemilihan kepala sekolah aja orang tahan nyogok kan, bisa nyogok orang kan. Ya, kenapa? Bro. Karena di situ ada politik. Ya kan? Nah, kalau inextricable itu yang bisa diurai itu ya kalau kita misalnya apa contohnya ya yang tidak bisa diurai itu misalnya begini ya. Kalau ibu-ibu mau masak gulai ya, gulai kari ala Aceh lah ya. Kari kambing. Itu biasanya kan perlu santan kelapa kan? Iya, yang pekat, Prof. Nah, jadi biasanya kelapa diparut ya. Lalu diperes, itu berpisahlah antara santan dan kelapanya kan? Ampasnya kan? Nah, itu ada hubungan yang masih bisa diurai. Sama kayak suami istri tadi. Jadi coba betapa menyatunya santan dan kelapa itu tapi masih bisa diekstrak. Tapi pendidikan dan politik itu saking kuatnya itu nggak bisa dipisah-pisah begitu. Ya, jadi tidak ada cerita pendidikan yang terbebas dari politik. Dan tidak ada cerita politik yang terbebas dari pendidikan. Nah, jadi bayangkan kalau orang pendidikan nggak paham ya politik, atau orang politik nggak paham pendidikan, itu nggak bisa kampanye dia. Ya, makanya politisi itu kan kampanye sekolah gratis, beasiswa. Nah, itulah kerjanya orang-orang politik tuh kan, gombal aja kerjaannya kan. Nah, itu jualannya gitu, semua partai gitu. Jangan-jangan Sapnial juga di Golkar gitu, ya. Andika juga gitu. Artinya seperti ini, Prof. Makanya saya agak tertarik tadi dengan politik pendidikan Islam ini, Prof. Saya pengen nanti saya dalami di sini, saya pengen terapkan di partai itu gitu. Iya, nanti kalian menjual pesantren untuk kepentingan politik. Ya itu. Ya bawa bantuan lah sedikit kan. Ya, itu para politisi ini bahaya sekali ya. Nah, sebaliknya juga di pendidikan juga seperti itu. Jadi itu sebabnya persoalan-persoalan pendidikan itu tidak cukup dilihat dari ilmu pendidikan. Ya. Ya, yang dari ilmu pendidikan seperti Hoirudin itu kan paham kan, ada namanya pengembangan kurikulum, ada metode belajar, strategi. Aduh, itu kalau cuma gitu-gitu mah ya pendidikan kita cuma memahami pinggiran-pinggirannya aja. Ya. Karena banyak sekali persoalan-persoalan pendidikan itu sumbernya itu bukan di sekolah, bukan di dalam pagar sekolah. Sumbernya itu kadang di pusat-pusat politik. Ya. Masalah pendidikan kita kurang bermutu itu kalau sekarang kan orang tiba-tiba menyalahkan guru lah, menyalahkan sarana prasarana, biasanya anggaran. Padahal sumbernya itu jangan-jangan di gedung DPRD. Jangan-jangan di kantor gubernur. Jangan-jangan di partai politik. Nah ini yang kita nggak pahami. Makanya selama ini yang selalu jadi kambing hitam itu guru.
Ya kalau mutu pendidikan itu rendah, wah ini gurunya tidak becus, ya nggak bermutu. Kalau nggak gurunya salah, kurikulumnya salah terus kurikulum. Setiap ada menteri baru, kurikulumnya salah, bikin kurikulum baru, ya, bikin lagi, ya, sekian ratus miliar untuk mengganti kurikulum. Ya, bagaimana nggak bangkrut Indonesia ini kalau begini? Padahal apakah betul masalahnya di kurikulum? Ya kan? Politisasi, Prof. Ya itu pertanyaan, apa betul masalahnya di kurikulum? Ya kan? Ya orang universitas top di dunia itu lah bertahun-tahun tuh nggak pernah mengganti kurikulumnya, tapi lulusannya hebat-hebat. Betul. Ya kan? Nah itu. Nah, jadi karena sudah 3.30 ya, hari ini kita cukupkan dulu ya, insya Allah minggu depan kita sambung lagi pada hari dan waktu yang sama ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Ya, jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Mari kita akhiri kuliah kita dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketua kelas jangan lupa Diki dibikin absen ya. Baik, Prof. Ya, Prof. Kalian udah pakai e-learning belum? Belum. Belum, Prof. Ya, kalau belum ya terpaksa absennya manual ya. Baik, Prof. Ya, Prof. Hari ini. Artinya